Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pendidikan pada masa kolonial, yang mana pendidikan pada masa kolonial ini lahir adanya kebijakan politik etis. Politik etis itu sendiri biasa disebut juga sebagai politik balas budi. Politik etis diluncurkan oleh pemerintah Belanda pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap kritik internasional atas eksploitasi kolonial di Indonesia. Politik etis dirumuskan dalam 3 program utama, yaitu yang pertama edukasi, irigasi, dan migrasi. Program edukasi menjadi fokus utama karena dianggap sebagai kunci modernisasi dan kemajuan masyarakat pribumi. Terdapat juga sistem pendidikan berjenjang yang diskriminatif berdasarkan ras dan status sosial, seperti sekolah dasar Eropa diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan elit bumi, sedangkan sekolah dasar pribumi untuk masyarakat pribumi umum dan sekolah Cina untuk etnis Tionghoa. Pada jenjang menengah terdapat MULO dan AMS. Meskipun politik etis diklaim sebagai kebijakan humanis, politik etis sendiri memiliki agenda tersembunyi. Pendidikan kolonial dirancang untuk menciptakan tenaga kerja terdidik yang dapat membantu administrasi kolonial dan perusahaan-perusahaan Belanda. Kurikulum pendidikan yang lebih menekankan pada kebudayaan Barat dan bahasa Belanda dengan tujuan menciptakan elit pribumi yang pro-Belanda. Terdapat juga dampak positif dan negatif. Dampak positif berupa lahirnya kaum terpelajar Indonesia yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional, seperti Soekarno, Hatta, dan Syahir adalah produk pendidikan kolonial ini. Namun, sistem pendidikan yang diskriminatif juga memperlebar kesenjangan sosial dan menciptakan dualisme dalam masyarakat Indonesia. Secara ironis, pendidikan yang dirancang untuk menciptakan elit pro-Belanda justru melahirkan para pemimpin pergerakan kemerdekaan. Kaum terpelajar hasil politik etis menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh untuk mengkritisi sistem kolonial dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Politik etis juga meninggalkan warisan penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Struktur pendidikan berjenjang, penggunaan kurikulum formal, dan orientasi pendidikan modern adalah warisan yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Meskipun diskriminatif, kebijakan ini menjadi cikal bakal sistem pendidikan nasional Indonesia yang berkembang setelah kemerdekaan.